Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Saya perawat yang akan merawat Mbak selama di rumah sakit ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahma Nazlina. Saya senang dipanggil Rahma. Saya dinas dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang nanti ya, Mbak. Boleh tahu dengan Mbak siapa? Rohilin. Mbak Rohilin. Nah, Mbak Rohilin senang dipanggil apa? Iyin. Oh, Mbak Iyin ya. Lalu bagaimana perasaan Mbak hari ini? Saya merasa gelisah, takut. Kalau boleh tahu, Mbak Iyin merasa gelisah dan takut karena apa? Saya mendengar sesuatu terus berisik kayak gitu. Oh, karena mendengar suara yang berisik ya. Bagaimana kalau hari ini kita berbincang-bincang tentang suara yang Mbak dengar? Ya. Dan bagaimana cara mengontrolnya? Apakah Mbak bersedia? Ya. Di mana kita mau berbincang-bincang, Mbak? Sini aja. Oke, di sini aja. Untuk waktunya bagaimana? Jika 15 menit. Ya, Pak. Mbak Iyin, saya mau tanya, apa suara itu terdengar tanpa ada wujudnya? Iya. Lalu suaranya terdengar terus-menerus atau sewaktu-waktu, Mbak? Terus menerus. Menerus ya. Terus kapan Mbak Nina mendengar suara itu? Waktu bangun tidur. Bangun terus tidur. Waktu tidur sama waktu pas kegiatan. Oh, jadi ketika bangun tidur sama ketika melakukan kegiatan ya, Mbak. Ya. Lalu pada keadaan apa Mbak sering mendengar suara itu? Apa saat sendiri? Ya, aku sendirian. Oh ya, saat sendirian, Mbak. Berapa kali sehari, Mbak? 5 kali. 5 kali. Bagaimana perasaan Mbak saat mendengar suara itu? Saya merasa takut. Takut ya, Mbak. Lalu apa yang dilakukan Mbak saat mendengar suara itu? Saya menangis, terus teriak-teriak. Nah, dengan cara seperti itu apakah suaranya bisa hilang, Mbak? Iya sih, agak sedikit. Oke, sedikit hilang ya. Nah, yang Mbak rasakan itu merupakan halusinasi, Mbak. Halusinasi sendiri Mbak bisa mendengarnya, tetapi saya tidak bisa mendengar, Mbak. Saya percaya Mbak bisa. Lalu sebenarnya ada beberapa cara untuk menghilangkan halusinasi itu. Ada 4 ya, Mbak. Dengan yang pertama dengan menghati, lalu yang kedua minum obat, yang ketiga dengan berbincang-bincang, dan yang keempat dengan melakukan kegiatan, Mbak. Nah, bagaimana kalau hari ini kita melakukan salah satu cara tersebut? Ya, boleh. Boleh. Kalau dimulai dari menghati bagaimana, Mbak? Ya. Baik, Mbak Iyin. Nanti suster mempraktikkan terlebih dahulu ya. Baru setelah itu Mbak Iyin mengikuti apa yang suster tadi lakukan. Nah, ketika suara-suara itu muncul, Mbak Iyin teriak dengan keras, pergi kamu, suara palsu. Nah, lalu Mbak Iyin menutup telinga seperti ini. Dan ketika Mbak Iyin merasa lebih tenang, Mbak Iyin bisa melakukan tarik nafas dalam ya, Mbak, melalui hidung lalu mengeluarkannya melalui mulut. Nah, coba Mbak Iyin praktekkan. Pergi kamu, suara palsu. Pergi. Oke, bagus sekali Mbak Iyin. Bagaimana perasaan Mbak Iyin setelah melakukan cara mengontrol halusinasi tadi? Ya, agak tenang, terus suaranya agak hilang. Alhamdulillah. Nah, tadi kan suster sudah menyebutkan 4 cara untuk mengontrol halusinasi ya, Mbak. Coba sebutkan. Menghadik, minum obat, berbincang-bincang, terus melakukan kegiatan. Oh iya, berarti Mbak Iyin masih ingat ya. Nah, selanjutnya suster akan membuatkan jadwal latihan. Nanti jam 7, jam 10, sama jam setengah 8 malam ya, Mbak.
saya tulis di latihan jadwal Mbak. Dan Mbak Iin jangan lupa untuk melakukan latihan ya. Nah, minggu depan kita akan bertemu lagi. Nanti kita akan membahas cara mengontrol halusinasi yang kedua, yaitu minum obat. Gimana kita mau bercakap-cakap, Mbak? Di sini. Oke, untuk waktunya sekitar 5 menit bagaimana, Mbak? Ya. Oke, kalau begitu suster pamit dulu ya, Mbak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.